Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faula Maskul Saifia dengan nomor NPM 1911010316. Saya dari kelas J semester 5, program studi pendidikan agama Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas proposal dari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang diampu atau dibimbing oleh Ibu dosen Richa Putri Aprilia MPD. Pada tugas proposal kali ini, saya mengangkat sebuah judul yaitu Penerapan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada siswa di MTS Al-Khairiyah Sidomulyo, Lampung Selatan. Di dalam proposal ini saya mengambil metode kualitatif. Di mana metode kualitatif ini ada 3 bab di dalamnya. Yang pertama untuk bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kajian penelitian terdahulu yang relevan. Di dalam bab 2 ini berisi landasan teori, yaitu di sini dari judul saya teorinya mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Setelah itu pengertian informasi, pengertian komunikasi, hakikat teknologi informasi dan komunikasi, media teknologi informasi dan komunikasi, serta pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk selanjutnya di dalam bab 3 itu deskripsi objek penelitian. Di dalam deskripsi objek penelitian ini terdapat yang pertama ada metode penelitian, jenis penelitian, yang kedua ada gambaran umum objek, dan yang ketiga penyajian fakta, data, dan penelitian. Untuk bab 1 pendahuluan, di sini mengenai latar belakang masalah. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cukup pesat penggunanya di semua kalangan, baik di kalangan anak-anak sampai orang tua. Pada kalangan anak-anak, terutama pelajar, terkadang kurang memanfaatkan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk hal pembelajaran seperti yang ada pada MTS Al-Khairiyah Sidomulyo pun seperti itu. Banyak yang mayoritas kurang memanfaatkan media TIK untuk menunjang proses pembelajaran, terutama di dalam pembelajaran agama Islam. Tidak sedikit dari mereka menggunakannya untuk hal hiburan, bahkan untuk hal-hal yang kurang baik. Padahal dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat membantu pelajar untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Pendidikan agama Islam merupakan program pengajaran yang dipandang sebagai suatu usaha mengubah tingkah laku siswa dengan menggunakan materi agama Islam. Tingkah laku yang diharapkan tersebut terjadi setelah siswa mempelajari pengajaran agama. Bentuk tingkah laku atau hasil belajar yang diharapkan dalam pendidikan agama Islam meliputi 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Terkait dengan penerapan media, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, peneliti akan melakukan penelitian di MTS Al-Khairiyah Sidomulyo untuk melihat seperti apa penerapan media TIK pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil sebuah benang merah bahwasannya seorang pendidik harus dapat memahami dan menerapkan suatu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk suatu pembelajaran pendidikan agama Islam guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, supaya di samping siswa belajar mengenai agama Islam dan budi pekerti, siswa pun bisa sembari belajar mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, serta siswa pun dapat lebih mudah untuk belajar dalam proses pembelajarannya, terutama di dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya mengenai fokus penelitian. Fokus penelitian di sini yang pertama ada media teknologi informasi dan komunikasi di lingkup sekolah MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Yang kedua ada penerapan media teknologi informasi dan komunikasi saat ini ke dalam pembelajaran agama Islam, di dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti oleh seorang guru PAI atau pendidikan agama Islam. Yang ketiga ada kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Untuk fokus penelitian ini digunakan supaya menghindari
menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Untuk selanjutnya mengenai rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini ada berdasarkan fokus penelitian tersebut bisa diambil rumusan masalah berupa bagaimana media teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Sekolah MTS Al-Khairiyah Sidomulyo, bagaimana penerapan media teknologi informasi dan komunikasi saat ini ke dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti oleh seorang guru PAI. Yang ketiga, sebagai bagaimana kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Adapun tujuan penelitian, di dalam tujuan penelitian ini pun berdasarkan fokus masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui media teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Sekolah MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan media teknologi informasi dan komunikasi saat ini ke dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama secara teoritis sebagai bahan informasi bagi kalangan yang terlibat dalam lingkup pendidikan agar mengetahui kualitas suatu pembelajaran. Yang kedua, secara praktis diharapkan dapat menambah pengetahuan pendidik khususnya bagi pendidik bidang pendidikan agama Islam untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran guna mencapai pembelajaran yang lebih berkualitas. Yang selanjutnya mengenai kajian penelitian terdahulu yang relevan. Pada kajian penelitian terdahulu yang relevan, di sini seorang peneliti mengambil 3 kajian penelitian terdahulu. Yang pertama diambil dari proposal Mas Diah Nuris tahun 2018 yang berjudul Penggunaan Media Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dalam proposalnya, di situ menjelaskan mengenai dengan menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran berlangsung akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran dibandingkan dengan tidak menggunakan media berbasis TIK dalam proses belajar. Untuk selanjutnya yang kedua dari proposal Siti Nur Hasanah tahun 2019 yang berjudul Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui Digital Learning. Di sini memaparkan bahwasannya guru dapat memberikan materi sebelum ada jadwal pelajarannya dan siswa dapat mempelajari materi-materi yang diberikan sebelum masuk kelas. Yang ketiga, proposal dari Ifah Nur Fitriani tahun 2020 mengenai model pembelajaran online atau daring menggunakan Google Classroom pada mata pelajaran model pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Beliau menyatakan bahwasanya dengan bantuan model pembelajaran daring menggunakan salah satu media dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan lebih memudahkan serta mendukung kegiatan belajar di sekolah, bahkan sangat mendukung keberhasilan pendidikan. Dari beberapa pemaparan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya media TIK pada saat proses pembelajaran akan sangat mendukung dalam kegiatan suatu pembelajaran, terutama di dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya mengenai bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, teori mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini adalah cara di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah secara praktis.
Yang kedua mengenai pengertian informasi. Informasi itu adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan suatu informasi atau info ataupun kabar. Yang selanjutnya pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang berupa ide, gagasan, materi pelajaran, dan lain-lain dari satu pihak pada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Setelah itu, hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu aspek teknologi informasi dan aspek teknologi komunikasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi memiliki arti yang luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Yang selanjutnya mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Secara umum, pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang Islam, sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak mulia. Selanjutnya kita di sini lanjut pada bab 3, yaitu mengenai deskripsi objek penelitian. Di dalam deskripsi objek penelitian, yang pertama mengenai metode penelitian, jenis penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Di dalam proposal ini, seorang peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi saja. Nah, penelitian ini memberikan gambaran sistematis serta akurat penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam pada MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Di dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pedagogis, yaitu suatu pendekatan pendidikan ke dalam kajian pendidikan agama Islam di MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Selanjutnya ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari jiwa seseorang atau siswa. Dalam hal ini guru pendidikan agama Islam MTS Al-Khairiyah Sidomulyo Lampung Selatan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui segala perilaku yang telah diamati. Setelah itu ada sumber data. Sumber data di sini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama yaitu data primer. Jenis data dipakai untuk menganalisis data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari informan, yaitu kepala sekolah dan guru agama Islam di MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Kemudian data sekundernya berupa data tambahan dari hasil wawancara dari kepala sekolah, wakil sekolah, dari tulisan, buku, dan bentuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya, mengenai teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, di sini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan yang pertama ada observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini dilakukan pengamatan langsung di lapangan sebagai objek penelitian untuk dikumpulkan data, informasi, dan berbagai pesan yang terkait dengan kegiatan sekolah dan proses pembelajaran di MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Selanjutnya mengenai wawancara. Teknik ini diperoleh dengan memperoleh data dan informasi langsung dari informan mengenai permasalahan yang dikaji melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara berstruktur, yaitu mengendalikan proses wawancara yang sedang berlangsung berlandaskan urutan pernyataan. Untuk yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan dalam hal ini berupa sumber data karena dokumen tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembuktian, menafsirkan, dan meramalkan suatu peristiwa.
Adapun dokumen yang dimaksud itu berupa dokumen-dokumen yang diambil oleh penyusun yang diambil dari sekolah yang disesuaikan dengan rumusan pembahasan suatu penelitian ini. Yang selanjutnya mengenai teknik analisis data. Nah, di dalam teknik analisis data ini mengambil dari Miles dan Huberman seperti yang dikutip Sugini, dilakukan dalam 3 alur kegiatan yang merupakan satu kesatuan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, atau verifikasi. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data ini yaitu pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah ataupun data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah reduksi data, di sini ada penyajian data. Penyajian data ini yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga menjadi sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Yang selanjutnya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi ini dilakukan setelah analisis selama proses dan sesudah pengumpulan data. Analisis tersebut diberikan kesimpulan awal selama dalam proses pengumpulan data dan setelah sesudah pengumpulan data. Nah, untuk selanjutnya mengenai gambaran umum objek. Nah, di sini dalam gambaran umum objek ini di sini ada profil MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Di sini saya sebagai peneliti mengambil profil MTS Al-Khairiyahnya mengenai identitas sekolah. Setelah itu ada status sekolah, identitas sekolahnya itu ada nama sekolahnya MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Untuk nomor statistik sekolahnya 10816520, alamatnya Jalan Soekarno-Hatta nomor 5, Gang Merdeka Sidodadi Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung. Dalam kode posnya 35353, emailnya mts@alkhairiyah.com. Akreditasinya B, status sekolahnya swasta. Surat keterangan pendirian sekolah, setelah itu ada sarana dan prasarana. Di sini ada ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, musola, lapangan olahraga, sumber listrik, akses internet, dan lain sebagainya. Setelah itu ada penyajian fakta dan data penelitian. Nah, dalam penyajian fakta, data dan penelitian, yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi di lingkup sekolah MTS. Nah, di sini teknologi informasi dan komunikasi di MTS Al-Khairiyah Sidomulyo ini, penggunaan medianya itu menurut para guru bisa menghidupkan suasana kelas yang efektif, efisien, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, khususnya pendidikan agama Islam di sekolah MTS Al-Khairiyah Sidomulyo dalam menggunakan media pembelajaran di kelas, yaitu berusaha mengintegrasi dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk penggunaan media pembelajaran TIK di MTS Al-Khairiyah Sidomulyo ini secara tepat berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik maupun guru sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemilihannya. Dalam proses pembelajarannya, guru membentuk kelompok belajar dengan memberikan sebuah persoalan yang perlu diselesaikan dari hasil pengamatan seperti film, video, musik, dan gambar yang telah disajikan. Setelah itu, peserta didik berdiskusi untuk mencari jawaban dari persoalan yang disajikan tersebut. Kemudian, perwakilan dari setiap kelompok menjelaskan hasil diskusi yang sudah didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Yang selanjutnya, kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah MTS Al-Khairiyah Sidomulyo. Kualitasnya yang pertama, kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagian besar guru pendidikan agama Islam di MTS Al-Khairiyah Sidomulyo sudah memiliki kemampuan merencanakan pembelajaran. Terbukti dari faktanya bahwa
Penyusunan rencana pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat dua kegiatan yang sinergi, yaitu guru mengajar dan peserta didik belajar. Setelah itu ada kemampuan melaksanakan pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menciptakan pembelajaran efektif. Kemampuan menggunakan alat peraga pun dalam kegiatan belajar mengajar sudah baik. Kemampuan menggunakan metode yang bervariasi, kemampuan mengambil tindak lanjut, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Jadi di sini guru pendidikan agama Islam ini pun sudah baik dalam kemampuan melaksanakan suatu pembelajaran di kelas. Setelah itu kemampuan menggunakan alat dan penerapan media teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada beberapa kemampuan. Yang pertama itu ada kecanggihan teknologi pembelajaran bukan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Setelah dari situ, dari hal diperkuat dengan hasil observasi bahwa guru pendidikan agama Islam belum dapat menyediakan media atau alat yang sesuai dengan materi pembelajaran disebabkan tingkat penguasaan penggunaan media yang sesuai dengan materi pembelajaran yang masih kurang. Padahal seharusnya setiap guru tidak mesti bergantung sepenuhnya pada sekolah, tetapi dia harus kreatif berinovasi dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran. Di dalam pembelajaran, hendaknya guru melakukan proses pembelajaran seperti memerhatikan media dan sumber belajar yang digunakan dalam menjelaskan materi pembelajaran yang merangsang daya berpikir peserta didik, karena mereka dapat melihat apa yang dijelaskan oleh guru dan akan membantu daya ingat peserta didik. Peserta didik dapat mengamati secara detail objek belajar yang dijelaskan oleh guru. Dengan cara seperti itu, maka hasil belajar akan semakin maksimal dan akan memberikan kesan tersendiri pada peserta didik. Sekian pemaparan proposal pada tugas saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.